Selamat siang, selamat sahabat, saudara-saudara. Selamat sahabat, saudara-saudara. Terima kasih banyak. Karena saya orang Papua, saya sudah pernah beberapa waktu yang lalu, ketika pertama kali saya datang di Jemaat Harapan, saya mengajarkan ada 3 kata dalam bahasa Papua dari suku Komoro. Yang pertama adalah eo. Saudara katakan eo. Eo. Kemudian jogo-jogo dia. Jogo-jogo dia. Eo artinya siap. Jogo-jogo eo artinya ya. Jogo-jogo dia artinya siap. Jadi saya katakan, saudara siap mendengar firman siang ini? Eo. Jogo-jogo dia. Pakai tangan saudara. Eo. Jogo-jogo dia. Oke? Kita latihan saudara. Siap. Eo. Jogo-jogo dia. Semangat saudara ya. 2, 3. Eo. Jogo-jogo dia. Sekali lagi saudara. Eo. Jogo-jogo dia. Saudara siap mendengar firman sahabat ini? Eo. Jogo-jogo dia. Terima kasih saudara. Saya senang sekali berada di Jemaat Taman Harapan. Ini kedua kalinya saya berada dengan saudara. Saya diundang dari 2 bulan yang lalu, luar biasa persiapannya. Ibu Kasenda, Ibu Bintang Huri, dan Ibu Yati khusus datang ke Salabide untuk berbicara mengenai bagaimana seminar ini boleh terlaksana. Namun sebelumnya saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bintang Huri yang sudah memberikan cerita anak-anak, kepada anak-anak yang sudah membawakan lagu, dan Melodi Tumalun yang sudah memberikan solo. Melodi Tumalun adalah salah satu dari anak murid kami di kelas 2. Jadi saudara, ketika saudara atau di saat kita mempunyai kesempatan supaya anak-anak boleh memberikan talentanya, saudara berikan waktu, saudara berikan seperti pada anak-anak. Jadi Melodi tidak hanya bernyanyi, dia tidak hanya berlatih vokal, tapi dia juga berlatih biola. Jadi saudara, kita gunakan semua kesempatan yang ada di gereja supaya anak-anak kita boleh melatih talentanya. Saudara, khotbah saya gereja dan generasi digital. Boleh berikutnya saudara, slide berikutnya. Saudara, selamat datang di era digital. Suatu ketika ibu saya yang lahir tahun 1945, boleh saya lihat saudara-saudara yang lahir tahun 1940-an. Oma yang sekarang berarti ada 2 di sebelah kiri saya, ada lagi di sebelah kanan, di tengah. Jadi oma, ada 2 oma lahir tahun 1940-an. Ibu saya pernah mengatakan ketika beliau belajar, dia menggunakan batu. Mungkin ada saudara yang sempat menggunakan batu tulis, boleh angkat tangan? Wow, banyak ternyata ya. Pak, batu. Jadi waktu saya masih kecil di Tembagapura, sekolah memberikan kepada kami gratis buku. Nah, karena diberikan gratis, banyak anak yang menyalahgunakan penggunaan buku. Caranya, bukunya dicoret-coret. Tidak ada tujuan, hanya coret-coret. Kalau bukunya habis, bisa dikasih ke kantor administrasi sekolah, dikasih buku yang baru. Jadi anak-anak waktu itu bikin cara bagaimana caranya supaya dikasih buku yang baru. Karena ibu saya melihat saya ini tipu-tipu dengan administrasi, dia bilang, kamu tahu, dulu mama bawa buku itu batu. Pensilnya juga kapur dari batu. Jadi ibu guru tulis, catat, hafal. Karena habis itu hapus, pakai baju, tulis lagi. Jadi kamu dikasih buku, kamu pakai buku dengan baik. Saya kalau dulu waktu masih kecil, mama saya bicara, saya panggil mama. Ibu saya panggil mama. Kalau mama saya bicara, saya kasih masuk di kanan, keluar di kiri. Karena tidak ada gunanya.
buat saya dulu. Tapi saudara, zaman sekarang saudara tidak akan melihat lagi batu tulis, tidak ada. Sekarang adalah dunia yang flat, lurus saudara. Kenapa? Saudara tahu kemarin minggu lalu kejadian kebakaran di Pondok Indah Mall 1, ada yang tahu? Banyak yang tahu. Saudara, ketika kejadian itu ada ibu yang di situ, dia langsung foto, langsung di handphone saya masuk 4 beserta dengan semua deskripsi kejadian perkara. Luar biasa saudara. Jadi dalam 1 detik apa yang terjadi di tim, semua orang tahu di BSD, tahu di Bintaro, tahu di seluruh Indonesia. Apa yang terjadi di Amerika 9 September 1999 dalam 1 detik di Indonesia tahu. Selamat datang saudara di era digital. Apa yang terjadi dengan kita? Saudara, tahun 1990 awal dimulainya email. Kalau dulu saudara telepon, siapa di sini yang masih punya pengalaman dengan telepon yang ada? Coba angkat tangannya saudara. Kita tos di udara ya. Dulu masih putar, masih pakai operator lagi, susah sekali. Saya mau telepon ke saya punya nenek, opung saya di tebing tinggi, itu nunggu lama sekali. Kenapa? Kalau saudara pernah lihat ke di tempat pusat telepon, itu mereka banyak kabel, cabut taruh sini, cabut taruh sana. Karena tunggu saluran. Jadi saya kalau mau telepon opung saya tunggu dulu giliran saya. Operator tolong sambung ke 0 sekian. Oke, tunggu sebentar. Nanti saya tunggu, baru saya bisa telepon ke tebing tinggi. Tapi sekarang saudara, tidak ada lagi namanya pakai operator. Semuanya langsung. Apa yang terjadi dengan kita? Boleh saya tolong? Saudara sambil menunggu, saya akan kasih tahu saudara apa yang terjadi dengan dunia kita berhubungan dengan teknologi. Tolong saudara perhatikan, dan tolong saudara renungkan, karena ini berguna sekali buat kita. Salah satu hal kenapa ibu-ibu dari Taman Harapan 3 orang itu tadi, Ibu Kasenda, Ibu Hamuri, dan Ibu Yati datang berdiskusi dengan saya adalah karena mereka berpikir harus ada cara bagaimana kita sebagai jemaat menghadapi teknologi. Saudara, teknologi adalah jalan kita untuk tahu banyak hal. Jadi kita yang menunggangi teknologi, bukan hal yang sebaliknya. Sekarang coba saudara lihat di layar. Saya akan kasih tahu data-data tentang bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan kita. Kita secara pribadi, kita di dalam keluarga, dan termasuk anak-anak kita. Kalau saudara nanti melihat data-datanya, mungkin ada beberapa data yang tidak berhubungan satu dengan lainnya, atau jumlahnya hampir-hampir sama. Itu karena saya mengambil penelitian dari berbagai sumber. Yang pertama, saudara tolong lihat di layar. Ini adalah data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Di Indonesia pada tahun 2015 pengguna internet sebanyak 139 juta jiwa. 139 juta jiwa. Dan di antara 139 juta jiwa, di dalamnya juga ada anak-anak kita. Fokus saya pada siang hari ini adalah anak-anak remaja kita. Data ini diambil oleh We Are Social. We Are Social adalah agen media sosial yang mengumpulkan berbagai data dari berbagai belahan dunia, dan mereka mengumpulkannya supaya perusahaan-perusahaan sosial media mempunyai data dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dengan perusahaan-perusahaan mereka. Saudara, di sini ada sebutan yang namanya saling mendengarkan, tapi bukan dengan kuping, saudara.
melalui data. Kalau saudara lihat, satu orang di Indonesia menggunakan internet perharinya berapa jam, saudara? Dengan komputer ya, dengan komputer. Kalau saudara lihat di sini, kalau saudara lihat di sini, satu hari menggunakan 5 jam. 5 jam dengan PC ya saudara. PC itu adalah komputer yang duduk di meja saudara. 5 jam. Berikut, yang pegang handphone, mobile handphone ya, jadi cellphone, itu ada 14%. Saya ambil data dari Badan Pusat Statistik. Sekarang orang Indonesia itu 255 lebih juta jiwa, 255,4 juta jiwa. 14%-nya itu adalah 35,7 juta jiwa. Jadi kita semua ini termasuk di 35,7 juta jiwa. Dan setiap hari paling sedikit kita yang pegang handphone itu pakai 2,5 jam. Pakai handphone 2,5 jam. Ini termasuk anak-anak kita, saudara. Ini data dari Market Biz Media. Perusahaan ini adalah konsultan digital. Kalau saudara lihat angka yang paling besar yang sebelah kanan, ada 89%. Apa itu 89%, saudara? 89% adalah 14% tadi, yang 35 juta jiwa yang saya bilang tadi. Jadi dalam 1 tahun pergerakan yang luar biasa cepatnya, sampai akhirnya 89%. Saudara mau tahu berapa juta? Itu 220 juta orang yang pakai handphone. Siapa di sini yang punya handphone lebih dari 1, saudara? Boleh angkat tangan? Bayangkan saudara, kita 250 lebih juta jiwa, 1 orang punya lebih dari 1 handphone. Coba saudara bayangkan, itu perusahaan-perusahaan handphone luar biasa untungnya ya di Indonesia. Luar biasa sekali. Jadi saudara, di sini orang Indonesia pakai sosial media luar biasa. Siapa di antara saudara yang tahu Facebook? Yang orang tua mau saya, bukan anak-anak. Kalau anak-anak tentu Judit tahu. Yang orang tua boleh tahu? Oh, ada om di belakang. Saudara, Indonesia adalah pengguna Facebook ketiga di dunia. Luar biasa. Ketiga di dunia. Siapa di antara saudara yang tahu Twitter? Kalau remaja tidak dulu ya, tentu Judit sudah tahu. Yang orang tua, siapa yang punya akun Twitter? Boleh? Oh, tante ada ya akun Twitter? Ada? Oke. Pengguna Twitter di Indonesia peringkatnya yang kelima di dunia. Luar biasa saudara. Indonesia. Sekarang ini yang paling penting, saudara lihat. Di Indonesia saudara, pemakai handphone itu adalah usia produktif. Kalau saudara lihat umur berapa saudara yang paling banyak? Umur berapa saudara? Ya, itu adalah usia produktif. Kenapa saya bilang usia produktif? Usia produktif adalah keluarga-keluarga muda yang ada di sini. Nanti ada hubungannya dengan kenapa anak-anak kemana-mana begini saudara. Saudara-saudara sering lihat itu enggak? Itu ada hubungannya dengan ini. Nanti saya kasih tahu di mana hubungannya. Di mana hubungannya? Saya mau kasih tahu ini dulu. Siapa di sini yang lahir? Ini udah oma ini. Tahun 1920. Ada? Paling tua umur berapa ya di sini? Saya tidak tahu. 1930 ada? Berarti 1940 yang paling tua ya, oma yang di belakang, ada 2 orang. Saudara, saya mau sebutkan ini 5 generasi ini. Kalau saudara ada di generasi yang pertama, berarti saudara ada di zaman yang sangat kelam. Kenapa? Karena
pada saat itu saudara harus kerja. Tidak ada anak yang tidak kerja. Kerja. Di sini. Yang kedua, baby boomers. Kenapa dibilang baby boomers? Karena pada saat itu pemerintah Amerika menyatakan banyak-banyak punya anak supaya kita lebih dari orang-orang komunis. Makanya pada zaman ini ada banyak anak yang lahir. Makanya dibilang baby boomer. Di zaman ini orang-orang lebih kaya dari orang-orang yang ada di sini. Berikutnya, ini mungkin yang paling banyak di gereja Taman Harapan. Siapa yang lahir di tahun ini? Coba angkat tangan. Termasuk saya. Boleh angkat tangannya? Lahir di tahun ini. Ya? 66 sampai 76. Generasi X adalah orang-orang yang berpikir secara independen. Kenapa? Karena pada saat itu anak-anak kebanyakan ditinggal oleh orang tuanya untuk kerja. Jadi mulai dari tahun 66 orang tua sudah mulai meninggalkan anak-anaknya dan bekerja. Dan pada saat ini teknologi yang dipakai adalah telepon putar itu, saudara. Telepon putar. Setelah itu generasi Y. Generasi Y ini adalah orang-orang yang sangat ambisius, maunya kerja terus, kerja terus. Di sini lahirnya email. Saudara, dari putar, email, handphone. Ini dia. Waktu anak saya lahir tahun 2007, dia lahir, saya Google dia. Kenapa? Orang tua saya tidak ada dengan saya, saudara. Kalau dia sakit, saya bukan telepon orang tua saya, ada di Papua, saya punya orang tua. Saya tanya, anak sakit, obatnya apa? Google, saudara. Jadi Andrea, dan begitu dia lahir, sampai hari ini saya Google. Kenapa anak saya melawan sama saya? Google. Cari penelitiannya. Di situ anak kita lahir, saudara. Generasi 1995 adalah generasi Z. Artinya apa, saudara? Artinya, ini kita lihat ya, putar, email. Mana yang lebih cepat, saudara? Mana yang lebih cepat, saudara? Handphone. Saudara, dulu saya ingat sekali. Saya selalu tulis surat sama opung saya ingat. Setiap minggu satu surat dari kami berempat. Jadi opung terima surat 4. Saya ingat itu. Saya suka tulis surat sama opung bukan kenapa-napa, karena saya akan beli perangkonya. Jadi saya sebenarnya suka tulis surat karena perangko. Karena dulu perangko Indonesia ada gambar Soeharto kan? Ya, tahun-tahun 80-an. Saya jadi tulis ke opung saya. Saudara, saya baru sadar, waktu ada email, saya tidak pernah lagi atau jarang kirim surat sama opung saya. Kenapa? Karena ketika kita mengetik, saudara, itu lebih mudah atau lebih susah, saudara, dari menulis? Lebih mudah atau lebih susah, saudara, dari menulis? Lebih mudah mengetik daripada menulis, saudara. Artinya apa? Kalau saya menulis surat kepada opung saya dapat sentuhan saya lewat surat saya. Tapi kalau saya email, opung saya dapat apa, saudara? Apa yang opung saya lihat? Layar, betul? Opung saya tidak lihat tulisan tangan saya, saudara. Opung saya nggak lihat gambar saya. Opung saya lihat email saya. Saya mau tanya sama saudara-saudara, berapa banyak anak kita telepon neneknya atau kakeknya? Opung, om ditelepon cucu berapa kali?
dalam sebulan? Siapa di sini yang sudah punya cucu, saudara? Boleh angkat tangan. Oma ditelepon cucu berapa kali, Oma? Dalam sebulan? Sekali. Terima kasih, Oma. Ditelepon cucu berapa kali sebulan? Terima kasih. Saudara, karena sekarang sudah pakai telepon saudara, orang sudah kehilangan yang namanya human touch. Apa artinya human touch? Sentuhan manusiawi. Ketika kita menulis saudara menuliskan ini dari tangan saudara di sini saudara. Hati ini lewat tangan. Makanya masakan rumah itu jauh lebih enak daripada masakan restoran. Karena masakan rumah dibikin dengan apa saudara? Dengan cinta. Jadi saudara, luar biasa perkembangan dunia kita. Luar biasa perkembangan dunia kita. Saudara coba perhatikan, anak-anak kita yang lahir tahun 1935, mereka itu adalah orang yang tahu sekali. Saya tadi tanya di anak-anak kita, kamu tahu nggak Pet? Tahu. Kamu tahu nggak Instagram? Tahu. Kamu punya lain nggak? Punya. Kamu punya Twitter nggak? Ada. Sekarang saya tanya saudara punya akun Instagram? Coba angkat tangan yang punya. Saudara ada akun Instagram hanya satu. Saudara ada akun Pet? 2. Lihat saudara, luar biasa. Kita punya perbedaan itu jauh sekali. Anak-anak kita dengan kita. Ini anak-anak kita saudara, yang dilahirkan dari rahim ibunya. Dekat, tapi jauh. Dan anak-anak kita sangat intens menggunakan media sosial. Dan mereka dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu. Atau nggak saudara ngapain? Begini ya, belajar nih. Ding-dong. Ding-dong. BBM tuh. Jawab dulu. Ding-dong. Lihat Pet dulu. WhatsApp. Luar biasa saudara. Nah ini belajar atau ngapain? Jadi anak-anak kita sekarang seperti itu. Bisa bikin banyak hal dalam satu waktu. Pertanyaannya, fokus nggak? Fokus nggak saudara? Tidak. Jadi saudara, PR kita buat anak-anak kita banyak. Luar biasa. Saya mau kasih lihat saudara. Saudara, dari banyak hal yang di-download dari internet, download games itu yang kedua. Nanti sore hari saya akan kasih tahu sama saudara apa dampak games. Saya bukanlah orang yang tidak suka dengan games, karena games tidak selamanya salah. Tidak selamanya salah. Siang ini yang saya mau kasih tahu adalah peran kita terhadap teknologi. Saudara lihat, games adalah aplikasi kedua yang mereka download dari internet. Mereka. Tadi saya tanya, Bang, coba dulu kamu tolong bikin gimana caranya supaya kamu bisa ajarin papa mamamu untuk bikin page Facebook. Mereka bikin loh. Terus mereka presentasi. Saudara, semuanya 3 yang memberikan presentasi sama semuanya. Saudara, mereka bilang apa? Jadi, kalau kita mau download Facebook, kita downloadnya di App Store. Saudara tahu nggak apa App Store? Tahu nggak App Store? Nah, luar biasa saudara ya. Tiga-tiganya bilang hal yang sama. Jadi kalau kita mau download Facebook, kita downloadnya dari App Store katanya. Jadi nanti sore saudara kita belajar App Store itu apa. Jangan ketinggalan sama anak. Kalau anak tahu, kita harus tahu. Jangan saudara bilang nggak tahu, nggak boleh saudara. Saya bilang nggak boleh, bukan nggak bisa, tidak boleh. Kenapa saudara? Kalau kita begini, bagaimana kita mau perang kalau nggak ada senjata? Benar nggak saudara? Kalau kita mau menghadapi teknologi, kita mau tunggangin teknologi, kita harus tahu dia seperti apa. Jadi games kedua, saudara. Dan anak-anak kita
adalah anak-anak yang konsumtif. Dan mereka adalah anak-anak yang visual. Semuanya harus dilihat dengan warna. Warna. Ya. Anak-anak generasi Z, kenapa suka main games, saudara? Karena di dalam games itu banyak aplikasi warna. Kalau saudara lihat, kenapa khotbah itu sangat membosankan dibanding games? Karena di khotbah tidak ada aplikasi warna, saudara, kecuali itu di screen. Saya tidak akan berubah warna, saya akan tetap seperti ini. Saya tidak akan melakukan, saya tidak akan melompat, mengguling, saya tidak akan melakukan itu. Jadi anak-anak di khotbah dia harus duduk diam, saudara. Dia harus dengar. Tadi saya bilang sama anak-anak, kalian, saya bilang, waktu saya masih kecil, waktu Tante Judy masih kecil, kami ada program namanya mencatat khotbah. Jadi khotbahnya dicatat, habis khotbah ditandatangan sama pengkhotbahnya, habis itu dicap. Waktu itu kami yang cap itu adalah dari Departemen Sekolah Sahabat. Jadi itu programnya Departemen Sekolah Sahabat. Nanti akhir tahun dikasih hadiah. Jadi kami semua ini benar-benar catat khotbah karena mau hadiah. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Karena saya mencatat khotbah, saudara, itu berhubungan dengan sekolah saya. Saudara tahu apa yang terjadi dengan saya di sekolah? Ketika guru berbicara, saya bisa fokus dengan baik. Apa yang guru bilang saya tahu. Yang terjadi adalah nilai saya semakin membaik. Jadi saudara, saya tadi katakan sama ibu-ibu di kelas anak-anak tadi, dan mungkin kepada majelis jemaat gereja Taman Harapan. Saudara, kalau saudara bisa lakukan, saudara buat program mencatat khotbah untuk anak-anak. Karena anak-anak dilatih untuk fokus. Ketika anak-anak main game, fokusnya bukan dua arah, saudara, karena dia tidak berpikir. Tapi dengan khotbah, anak-anak berpikir. Kenapa, saudara? Saya bicara. Dia lihat generasi Z, dia harus konsentrasi, saudara. Kenapa? Karena sebentar lagi saya pindah slide. Semakin banyak kata yang anak kita tuliskan, semakin fokus anak tersebut. Jadi saudara, gereja memang tempat yang bagus sekali untuk melatih anak-anak kita. Bukan hanya untuk pelayanan, saudara, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi PR kita ini banyak sekali. Kenapa anak-anak saudara membangkang, anak-anak remaja? Kuncinya ada di sini. Ini benar berdasarkan penelitian. Penelitian 4 universitas. Nama penelitiannya Act for Youth Center for Excellence Research Facts and Findings. Mereka katakan mereka mendapati ini adalah otak anak remaja, saudara. Saya ada lingkar ini. Saudara tahu ini apa? Saudara ambil 2 jari, taruh di alis kanan. Di sini, saudara. Ini 2 jari, taruh di sini. Saudara tempel di sini. Kenapa saya minta saudara tempel? Saudara pegang ini. Ya, pegang saudara. Itu tempat membuat keputusan. Jadi tempat itu sekarang anak-anak remaja kita, dia belum bulat. Kapan bulatnya? Umur 20. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita umur sekian? Umur remaja, apa yang terjadi? Umur remaja, mereka hanya mengingat atau hanya menilai kesenangan sesaat. Mereka tidak pikir ini akibatnya apa buat saya. Tidak, saudara. Makanya saudara, setiap saat harus bicara terus sama anak-anak. Saudara mungkin capek bicara terus gara-gara ini. Jadi bukan salahnya mereka, saudara. Memang otaknya sudah seperti begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan sama anak-anak? Saya mau kasih sedikit ya. Ini. Jadi kenakalan remaja itu meningkat. Coba saudara lihat grafiknya. Ini grafiknya dari yang, lihat saudara ya. Lihat ya. Ini nggak ada loh
luar biasa meningkat. Dikatakan di dalam penelitian ini, kenakalan remaja itu melebihi kejahatan orang-orang yang ada di penjara. Luar biasa. Intensitasnya ya, intensitasnya. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan anak-anak kita, saudara? Apa yang harus kita lakukan dengan anak-anak kita? Saya mau kasih tahu, di dalam buku Ellen G. White dia katakan bahwa ketika anak-anak begini, saudara, tidak ada sirkulasi di dalam kepalanya. Dan saudara tahu apa akibatnya? Ada yang namanya kekurangan stimulasi sensori. Saudara, sekarang banyak anak yang punya kebutuhan sensoris. Tahu nggak saudara apa sensori? Menjadi seimbang. Saudara lihat ada banyak anak yang suka lari-lari. Itu bukan hiperaktif, saudara. Itu namanya hiposensitif. Hiposensitif adalah dia kurang sensitif dengan badannya sendiri, sensornya. Ada di mana? Ada di sendi, saudara. Jadi, kalau saudara dulu sering naik pohon, tangkap kecebong, main kelereng, main gobak sodor, main benteng-bentengan, saudara, sebenarnya kita melatih sendi-sendi kita. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Mereka tidak melatih sendi-sendinya. Kekurangan sendi, saudara. Jadi banyak sekali anak sekarang yang lari ke sana ke sini. Nomor 2, tidak bisa fokus. Jadi di kelas gak fokus, saudara. Gak bisa fokus. Kenapa? Karena tidak ada makanan sendi. Dan selalu berurusan dengan masalah sosial. Kenapa, saudara? Kalau kita ada masalah dengan teman, ya, anak-anak ada masalah dengan teman-teman, mereka harus melalui satu fase yang namanya problem solving, menyelesaikan masalah. Kamu kenapa tadi pukul aku? Enggak, kan aku nggak sengaja. Enggak, kan kamu pukul aku. Kamu kan nggak sengaja. Kamu kenapa ada di situ? Aku kan nggak tahu. Jadi ketika ada interaksi seperti itu, mereka sedang menyelesaikan masalah. Tapi anak-anak yang bermasalah dengan sensori, apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka hantam. Pok. Jadi banyak sekarang anak-anak yang masuk ke dalam pusat-pusat rehabilitasi narkoba. Banyak, saudara. Kenapa? Gara-gara ini. Yang harusnya bergerak, tidak bergerak. Ketika saya ada di sini, buat saudara-saudara dari Pondok sini, pada saat saya memberikan My Body Belongs to Me seminar saya sebelum ini, saya pernah sampaikan bahwa salah satu dari tugas orang tua, salah satu tugas ya, pengasuhan orang tua adalah menjadi ayah dan ibu. Apa menjadi ayah dan ibu? Menjadi ayah dan ibu adalah membuat sistem di dalam keluarga. Apa yang harus anak-anak lakukan? Memberi tanggung jawab kepada anak-anak. Jadi anak-anak perempuan tahu apa yang harus dikerjakan di rumah. Anak-anak laki-laki tahu apa yang dikerjakan di rumah. Semua anak tahu nyapu, tahu ngepel, tahu masak air, bersih rumah, semuanya tahu. Ternyata melatih sendi tidak harus main-main, saudara, kesana kemari, tidak. Di rumah sudah bisa menjadi tempat pelatihan kita buat anak-anak. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan ini kepada anak-anak? Jadi luar biasa, saudara. Di dalam Amsal 1 ayat 8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ibumu. Berhubungan dengan Yosua, saudara, berhubungan dengan cerita Yosua yang saya ambil dari Yosua 24. Luar biasa. Yosua 24 ayat 15 berhubungan dengan Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Kalau saudara ada Alkitab, bawa kita tolong buka. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Saudara, di dalam ayat ini disebutkan 3 hal. Dikatakan firman Allah, ikat di tangan, taruh di dahi, taruh di pintu. Sama orang Yahudi ini benar-benar dibikin, saudara. Mereka ada buku. Jadi buku itu sebenarnya Alkitab diikat, ya, diikat di tangan kanan sampai di sini, ditaruh di sini, saudara.
orang Yahudi. Ternyata saudara, ya, diikat di tangan, firman Allah ditaruh di tangan, ditaruh di dahi, taruh di gerbang. Artinya apa saudara? Kita orang tua. Itu artinya integritas. Tanda saudara. Taruh di tangan artinya penurutan yang konsisten. Apakah kita walk the talk? Kita bilang sama anak, jangan main handphone. Begini. Kita bilang peraturan, kita tidak bikin peraturan. Kita bilang baca Alkitab, kita nonton TV. Kita bilang kamu berdoa, kita tidak berdoa. Jadi mana integritas kita? Kita bilang A, kita bikin B. Kita bilang A, kita bikin B. Nomor 2, lambang di dahi. Saudara, kita bilang sama anak-anak, kamu kalau sudah di dahi jangan. Terus kita sudah bikin apa saudara? Bikin di dahi itu artinya kita pimpin pikiran kita. Apa artinya saudara? Kita fokus. Hari ini saya mau ngapain? Hari ini saya harus kebaktian. Pagi, penunggu pagi. Pulang dari rumah, kebaktian penunggu malam. Saya harus ngomong sama anak saya. Apa yang kita lakukan sepanjang hari ini? Kita sudah fokus nggak? Kalau kita fokus, kita akan turunkan itu kepada anak kita. Pertanyaannya, kita sudah fokus? Nomor 3 saudara, pintu. Di dalam Ulangan dan Yosua ditaruh hukum Allah di gerbang, di pintu. Apa maksudnya? Sudahkah kita melayani orang-orang di sekitar kita? Bukan orang lain saudara, bukan. Saudara-saudara kita. Apakah kita sudah bisa menjadi umat Allah yang sejati? Saudara-saudara kita bisa melihat kita. Tidak usah saudara bukan seiman saudara. Saudara kandung aja. Kami datang dari keluarga bukan Advent. Bapak saya Metodis. Opung saya adalah tua-tua gereja Metodis sampai meninggal. Setiap perayaan atau setiap acara, setiap pernikahan, kami selalu berada di sisi yang tidak makan babi. Jadi kalau di Batak Toba itu namanya Prasuba, tidak makan darah. Taruh sebelah sini tidak makan babi, sebelah. Kami di situ tanya, bahasa Waiso, kenapa ada di sini? Kenapa ada di sini? Oh, kita Advent. Asten katanya. Oh, Asten. Iya, Asten. Dia tahu kalau Advent tidak makan babi. Tapi saudara, kita Advent bukan karena nggak makan babi saudara. Kita Advent karena ini. Kita pengikut Allah. Jadi Advent bukan yang tidak makan babi saudara. Advent adalah pengikut Allah. Sekarang, saudara sudah punya nggak hukum Allah di gerbang saudara? Sudahkah kita menjadi pelayan kepada saudara-saudara kita? Saudara, ingat tadi yang saya bilang bahwa yang menggunakan internet adalah orang tua muda. Ada hubungannya dengan ini. Saudara, ketika kita menggunakan internet, kita menggunakan yang namanya tembok digital. Apa artinya tembok digital? Saya ngomong dengan orang lain, saya nggak lihat orangnya, tapi saya bisa tahu apa yang dia bilang lewat layar. Betul saudara? Kalau kita mau mengatur anak kita, kapan pegang game dan kapan tidak pegang game, ini saudara. Kita harus punya waktu buat anak-anak. Nanti sore di dalam workshop ada satu latihan di mana kita cari tahu kita seharian bikin apa ya. Cari tahu jadwal kita seharian bikin apa. Kenapa saudara? Di dalam sebuah penelitian ada satu orang namanya Darcy Harlow. Dia bilang anak-anak yang orang tuanya terlibat di dalam hidupnya bertumbuh menjadi anak-anak yang baik.
Baik itu artinya mereka mengikuti aturan-aturan di mana-mana, tidak punya masalah dengan otoritas. Dan saudara, ketika kita berhubungan dengan anak kita, kita membuat dia semakin menjadi manusia. Dan saya ambil ini bukan dari buku Advent, saudara. Ini buku dari non-Advent. Kalau kita selalu bicara dengan anak kita, kita tahu apa yang terjadi sama dia. Sekarang saudara, berapa menit yang saudara sudah berikan kepada anak kita untuk cari tahu apa yang terjadi dengan dia pada hari itu? Berapa banyak saudara tahu tentang rahasia anak saudara? Berapa banyak saudara tahu tentang apa ketakutan dia? Saudara tahu gak arti gebetan? Saudara tahu gak arti gebetan? Saudara tahu gak arti cemewer? Itu kalau kita ngomong sama anak, tahu saudara. Cemewer itu siapa? Tahu gak saudara arti cemewer? Pacar. Nah, cemewer itu bukan saya kalau nggak ngomong sama anak-anak remaja, saya nggak tahu saudara. Cemewer, apa ini cemewer? Nggak tahu saya saudara. Dan ini kalau banyak begini saudara, kita membuat anak-anak kita tidak jadi manusia yang benar-benar manusia. Kenapa saudara? Karena Allah menciptakan kita dari debu dan tanah. Karena kita diciptakan dari debu dan tanah, kita menyerupai siapa saudara? Kita menyerupai Allah. Ketika kita buat handphone itu menjadi fokus kita, anak ikut, artinya kita membuat handphone menjadi Allah kita. Saudara, penata layanan bukan di luar gereja saudara, bermula dari rumah. Apakah kita sudah menjadi contoh buat anak-anak kita? Dan yang slide terakhir saudara, beberapa dari yang terakhir. Saudara, kebaktian pagi, penunggu malam, Rabu malam kalau saudara bisa, Jumat malam kalau saudara bisa, datang bersama anak-anak. Kenapa saudara? Kenapa saudara? Apa pentingnya kita datang sama anak-anak? Nomor satu, dia tahu bahwa di dalam hidupnya Allah adalah yang terpenting. Nomor dua, saudara sudah memberikan contoh bahwa di dalam hidupnya yang paling utama dan yang harus selalu dia tanya adalah Allah. Ada banyak anak di Bronx saudara. Ada satu buku berjudul The Development of Kids yang menulis namanya Paul Tough. Dia katakan banyak anak di Bronx umur 16 sudah hamil saudara. Kenapa? Karena di rumahnya tidak ada yang menjaga dia. Dia cari sana sini kasih sayang. Tidak ada panutan. Tapi yang paling penting saudara, dia tidak mempercayai apapun. Kenapa? Karena dia tidak pernah diajarkan. Saudara, kita sudah ada di gereja Taman Harapan, belajar sekolah sahabat, punya Alkitab, punya sekolah, punya lagu Sion. Saudara punya banyak kesempatan untuk mengajar anak kita. Berikan kesempatan itu kepada anak. Camkan kepada dia bahwa Allah adalah yang nomor satu. Jadi ketika godaan datang saudara, yang dia ingat hanya satu, suara saudara dan Allah. Jadi saudara libatkan anak-anak di dalam kegiatan apapun. Dan yang paling penting saudara adalah bicara sama anak, ini sama mendengar. Bicara sama anak dan mendengar. Saudara, Paul Tough dalam bukunya, dia mengatakan bahwa yang paling penting kepada anak-anak bukan soal dia pintar, dia dapat nilai baik, bukan saudara. Tapi berapa banyak kata yang sudah dia sudah bicara sampai umur 5 tahun. Saudara tahu apa artinya? Artinya adalah kita banyak dengar dia. Contoh, Dek, ayo kebaktian, kita mau nyanyi apa? Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak.
sudah memiliki kata lebih dari 20. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Kebaktian pagi. Waktu pagi ya Tuhanku. Kebaktian malam. Dengar lonceng surga ramai yang besar, karena jiwa yang sesat. Kali 52 saudara. Berapa banyak kata yang sudah saudara masukkan ke dalam kehidupan saudara, anak saudara? Kalau kita membiarkan Allah berbicara kepada keluarga kita, dan kita membiarkan anak kita berbicara kepada kita dengan semua yang tadi saudara, luar biasa. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, slide terakhir saya, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara, apakah kita sudah merenungkan apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita? Sudahkah kita berdamai dengan diri kita sendiri? Sudahkah kita tahu apa yang kita percayai? Apakah kita datang ke gereja karena ini hari Sabat? Atau saudara datang ke gereja, saya datang ke gereja karena saya percaya Allah adalah juru selamat saya? Apakah kita menyadari bahwa setiap kita kebaktian pagi, waktu pagi ya Tuhanku, kita memberikan banyak sekali kata di dalam alam bawah sadar anak kita yang akan dia simpan dan akan keluar ketika pencobaan datang. Saudara tidak tahu, anak bayi itu mendengarkan. Saya tadi tidak sempat punya sesi dengan anak-anak dari balita, anak bayi. Saudara, anak-anak bayi dia punya kekuatan untuk tahu asosiasi. Asosiasi itu begini. Oh, kalau dicubit sakit, dia tahu hubungan, dia tahu. Dan anak bayi tahu kosakata. Jadi hari Sabat anak bayi sudah tahu. Makanya di kelas anak-anak, di kelas anak bayi, semuanya itu adalah nyanyi dan cerita, pakai gambar. Benar bukan? Kenapa saudara? Oke anak-anak, siapa yang senang pagi ini? Senang. Gurunya jadi sama dengan senang, dapat di sini ya. Rekam sini. Jadi setiap senyum senang. Anak-anak, selamat Sabat. Sekarang kita mau nyanyi. Siapakah yang datang? Siapakah yang datang di sekolah Sabat? Saudara, waktu saudara menyanyikan itu, dia ingat bahwa senyum sama dengan senang, sama dengan sabar. Siapakah yang datang di sekolah Sabat? Jadi saudara, guru-guru sekolah Sabat punya tanggung jawab yang besar. Karena kita sedang mengajarkan sesuatu yang berguna sepanjang hidupnya. Siapakah yang datang? Ketika kita kebaktian dengan anak bayi kita, saudara, dia mengalami hal yang sama. Waktu pagi ya Tuhanku, ini digendong ya anaknya. Waktu pagi, dia tahu. Kalau malam, kan anak itu sudah tahu warna saudara, anak bayi. Dia lihat di luar gelap, terus waktu pagi. Jadi anak-anak bayi yang sudah mendengarkan hal ini dari masa kecilnya akan mengingatnya sampai dia mengembuskan nafas yang terakhir. Karena dia sudah mendengarnya sejak dia masih kecil. Jadi saudara, gadget bukan salah anak kita saudara. Bukan salah siapa-siapa. Tapi gadget adalah tanggung jawab kita. Kapan anak boleh punya gadget? Kapan anak boleh punya gadget saudara? Atau kapan anak-anak harus pegang gadget? Kapan dia main games? Itu semua tergantung kepada kita semua. Tapi yang paling penting saudara sudah jadi contoh. Kalau saudara jadi contoh, anak-anak akan ikut kita. Saudara, Yosua, saya sangat mengagumi Yosua. Yosua katakan,
Di dalam Yosua, boleh saya minta Ibu Ketua untuk bacakan ayat inti kita? Yosua 24 ayat 15. Ibu Ketua, bisa tolong baca? 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, Ibu. Saudara, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apakah itu akan menjadi seruan saudara kepada rumah tangga saudara? Amin. Mari kita berdoa supaya seruan ini akan selalu menjadi seruan kita dalam rumah tangga kita setiap. Biar ini menjadi renungan kita pada saat ini. Amin.